Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi dari kelompok 8 yang disusun oleh Maidita Ulfa Punafasari, Teguh Firman Saputra, Dindul Nursilah, Delola Irasentania Debata Raja. Pengertian dan tujuan penelitian. Penelitian diartikan sebagai cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik discovery maupun invention. Discovery diartikan sebagai hasil penemuan yang sebetulnya memang sudah ada. Invention dapat diartikan sebagai penemuan hasil penelitian yang betul-betul baru dengan dukungan fakta. Salah satu upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas karya ilmiah adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan penerapan metodologi penelitian. Tujuan yang jelas memberikan landasan bagi seluruh tahapan dalam penelitian, mulai dari perancangan penelitian sampai dengan penemuan. Tanpa tujuan yang jelas, suatu kegiatan penelitian mungkin diawali dengan langkah yang salah, dilakukan melalui proses pelaksanaan yang menyimpang, dan diakhiri dengan laporan yang tidak meyakinkan. Tanpa tujuan yang jelas, peneliti menghadapi ketidakpastian yang mengganggu sebab mereka kehilangan arah. Sifat penelitian. A. Bertujuan. Penelitian mutlak memiliki tujuan yang dapat memberikan arah dan target yang hendak dicapai. Tujuan ini dapat dipakai sebagai tolak ukur dan penilaian ketercapaian hasil penelitian. Yang B. Sistematis. Penelitian merupakan proses yang terinstruktur, sehingga diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk melaksanakannya. Pelaksanaan penelitian yang baik dilakukan secara terencana dan sistematis sejak tahap awal ditentukannya permasalahan penelitian sampai dengan penarikan kesimpulan hasil penelitian. Sistematika permasalahan tersebut dituangkan ke dalam langkah-langkah proses penelitian. Langkah-langkah dalam proses penelitian akan bergantung pada pendekatan atau metode yang digunakan sebuah penelitian. Yang C adalah objektif. Objektivitas mengacu pada kualitas data yang dihasilkan oleh prosedur yang dapat mengontrol subjektivitas. Penelitian itu ada objek yang ditelitinya. Untuk dapat memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah, maka sebuah penelitian benar-benar memerlukan data dari objek yang diteliti. Karena objek tersebut dapat diindra manusia, semua pihak akan memberikan persepsi yang sama terhadap objek itu. Akan tetapi, karena keterbatasan kemampuan indera manusia dalam melakukan pengamatan, maka penelitian dapat menggunakan alat-alat bantu, seperti instrumen penelitian. Instrumen ini harus melalui uji validitas dan reliabilitasnya agar lebih akurat. Yang D adalah logis. Penelitian dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis, yaitu dengan urutan atau proses berpikir yang logis, sehingga validitas internalnya secara relatif dapat dipenuhi. Dengan demikian, simpulan dan generalisasi akan mudah dicek kembali oleh peneliti maupun oleh pihak lain. Peneliti dapat melakukan penelitian melalui langkah-langkah logis, baik secara induktif maupun deduktif. Secara deduktif, peneliti melakukan penelitian dari suatu pernyataan umum kesimpulan khusus. Sebaliknya, penelitian dapat dilakukan secara induktif, yaitu bila peneliti mencapai suatu simpulan dengan mengamati kasus tertentu, kemudian membentuk generalisasi. Simpulannya terbatas pada kasus yang diamati. Yang E adalah empiris. Penelitian berkenaan dengan dunia empiris atau nyata yang dapat
indera oleh panca indera manusia yang bersifat objektif. Karakteristik sebuah penelitian dapat dilihat melalui pendekatan yang empiris. Bagi peneliti, bukti adalah data, yaitu hasil-hasil nyata yang diperoleh melalui penafsiran dan penyimpulan dari suatu penelitian. Yang F adalah reduktif. Bila sebuah penelitian menggunakan prosedur yang analitis untuk mendapatkan data, sebenarnya peneliti telah mereduksi berbagai kebingungan tentang suatu fenomena atau masalah. Fenomena itu semula tidak dimengerti dan membingungkan. Akan tetapi dengan penelitian yang tepat, fenomena atau kejadian itu dapat diketahui maknanya. Proses reduksi sebenarnya merupakan bagian dari usaha menerjemahkan realitas menjadi kenyataan yang bersifat konseptual, sehingga dapat digunakan untuk memahami hubungan kejadian yang satu dan kejadian yang lainnya. Yang G, replicable dan transmittable. Suatu penelitian kuantitatif pada umumnya agar dapat diulangi oleh peneliti lain untuk dicek kebenaran. Agar dapat diulang dengan mudah, maka laporan penelitian harus dibuat secara sistematis dan jelas, mulai dari kejelasan variabel, populasi dan sampel, prosedur mendapatkan sampel, instrumen, uji hipotesis, data yang dihasilkan, analisis hasil sampai pada simpulan dan saran yang dibacakan. Selama itu, penelitian pendidikan atau bahasa harus bersifat transmittable. Artinya, penelitian harus mampu memecahkan masalah-masalah sehingga dapat digunakan oleh berbagai pihak. H. Penjelasan singkat. Peneliti berusaha menjelaskan hubungan yang ada terhadap fenomena tertentu yang dapat mewaringi realitas yang kompleks menjadi penjelasan yang sederhana. I. Simpulan bersyarat. Hasil penelitian merupakan sebuah simpulan yang bersyarat atau tidak mutlak. Soal pahaman yang sering muncul yaitu bahwa hasil penelitian adalah mutlak dan simpulannya bersih dari kekeliruan. Sikap ilmiah. Sikap adalah manifestasi operasional jiwa. Seorang peneliti yang bersikap ilmiah dapat menghasilkan sendiri hal-hal yang baru. Tanpa sikap ilmiah yang memadai, seorang peneliti tidak mungkin melakukan kegiatan penelitian yang benar dan berterima. A. Sikap ingin tahu. Seseorang yang bersikap ilmiah itu selalu bertanya-tanya mengenai berbagai hal yang dihadapinya. Ia selalu tertarik pada hal-hal yang lama dan yang terutama ia selalu tertarik pada hal-hal yang baru. Hal-hal yang lama walaupun biasanya telah dipertanyakan oleh para ahli sebelumnya mungkin saja masih memerlukan pemikiran lebih lanjut. Hal-hal yang baru menarik untuk dipelajari agar dapat dicapai suatu pernyataan umum. B. Sikap kritis. Orang yang bersikap kritis itu tidak puas dengan jawaban tunggal. Ia akan selalu berusaha mencari hal-hal yang ada di belakang gejala, bahkan yang ada di belakang fakta yang dihadapinya. Sikap ingin tahu itu menimbulkan motivasi yang kuat untuk belajar. Dan karena motivasi itu, timbullah sikap kritis. Ia tidak akan lekas percaya karena memiliki sikap ingin tahu itulah. Ia mencari informasi sebanyak mungkin sebelum ia menentukan pendapat untuk ditulis. Ia tidak gegabah mengucapkan atau menulis sesuatu pernyataan umum. Bagi seseorang yang bersikap kritis, maka hukum-hukum alam dan data empiris merupakan hal yang nomor satu. Ia dapat membedakan dengan baik antara hukum alam, hipotesis, teori, dugaan, dan pendapat. Ia teliti dalam membandingkan fenomena yang serupa. E. Sikap terbuka. C. Sikap terbuka. Orang yang bersikap ilmiah itu adalah selalu bersikap terbuka, yaitu selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain, walaupun berbeda dengan pendiriannya. Orang yang bersikap terbuka itu tidak menutup mata terhadap kemungkinan yang lain. Ia tidak emotif dalam menanggapi kritik, sangkalan, bahkan celaan terhadap pendapatnya. D. Sikap objektif. Bersikap objektif adalah menyisihkan perasaan pribadi atau personal bias atau mengesampingkan kecenderungan yang tidak beralasan
Dengan kata lain, dapat menyatakan apa adanya, dapat melihat secara nyata dan aktual. Peneliti yang bersikap objektif tidak dikuasai oleh pikiran-pikirannya yang sendiri dan tidak dipengaruhi oleh prasangka. Sikap rela menghargai karya orang lain. Peneliti yang bersikap ilmiah memiliki jiwa yang cukup besar untuk menghargai karya orang lain tanpa merasa dirinya kecil. Peneliti yang congkak dan merasa lebih tidak mungkin bersikap objektif dan karya tulisnya akan bernada sombong, memerintah atau menggurui. Peneliti congkak itu biasanya bersikap mengaku. Peneliti yang berjiwa ilmiah pantang mengaku karya orang lain sebagai karya orisinal yang berasal dari dirinya sendiri. Ia rela dengan senang hati mengakui dan mengucapkan terima kasih atas gagasan atau ide atau karya orang lain yang semata-matanya ia kutip. Sikap berani mempertahankan kebenaran. Peneliti yang bersikap ilmiah berani menyatakan kebenaran dan apabila perlu ia mempertahankannya. Kebenaran itu mungkin berupa fakta atas hasil penelitiannya sendiri atau hasil penelitian atau karya orang lain. Sikap itu menimbulkan kebulatan dalam cara berpikir dan menimbulkan konsistensi dalam penulisan yang merupakan syarat mutlak bagi karya tulis ilmiah. Sikap menjangkau ke depan. Peneliti yang bersikap ilmiah mempunyai pandangan jauh ke depan. Perkembangan etika dan kebudayaan pada umumnya menarik perhatian bagi orang-orang yang bersikap ingin tahu, kritis, terbuka, dan objektif. Oleh karena itu, ia berpandangan jauh ke depan. Peneliti itu bersifat futuristik, yaitu mampu melihat jauh ke depan. Apabila ia juga seorang peneliti yang baik, ia mampu membuat hipotesis dan membuktikannya, serta ia dapat menyusun teori. Bahkan jika ia seorang yang berakal budi yang cerdik atau jenius, ia dapat sampai pada penjangkauan hukum-hukum alam. Sikap menjangkau ke depan itu membuat seorang yang bersikap ilmiah, gemar membaca, menganggap meneliti itu sebagai suatu kebutuhan dan ia menganggap menulis secara ilmiah itu sebagai kewajiban. Hakikat metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta dan simpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan. Metode juga merupakan cara kerja untuk memahami dan mendalami objek yang menjadi sasaran. Seorang peneliti selalu menyatakan ketetapannya dalam menggunakan suatu metode, tapi ia sering tidak menyadari fungsi metode atau tergesa-gesa dalam mengikuti tahapan-tahapannya dan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam metode tersebut. Seorang peneliti profesional dengan sadar mengikuti suatu metode perlahan-lahan, langkah demi langkah, dan berhati-hati. Metode penelitian dikendalikan oleh garis-garis pemikiran yang konseptual dan prosedural. Pemikiran konseptual yang berupa gagasan-gagasan orisinal dan pemikiran prosedural itu dimulai dari observasi dan percobaan, dan berakhir pada pernyataan-pernyataan umum. Dengan kata lain, proses yang ditetapkan dalam metode penelitian sangat sistematis dan penuh tujuan. Lebih luas lagi, metodologi mengacu pada rancangan ketika peneliti memilih prosedur tertentu untuk menyelidiki dan memecahkan suatu masalah. Penulisan laporan penelitian. Banyak model format laporan yang dapat digunakan, yang menyebabkan perbedaan model laporan. Yang pertama adalah urutan penyajian. Yang kedua, penekanan materi yang dilaporkan. Yang ketiga, pandangan perlu tidaknya suatu bagian yang disampaikan kepada pembaca. Menurut Burroughs Arikunto tahun 1996, perbedaan format itu tidak menjadi masalah. Yang penting adalah pembaca dapat memahami dengan jelas apa yang dilakukan peneliti, apa tujuan, dan bagaimana hasilnya. Yang kedua, bahwa langkah penelitian dan medan yang jelas sehingga pembaca dapat mengulangi proses penelitian itu apabila ia menghendaki. Lalu penulis harus menyadari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan minat pembaca itu tidak sama.
Laporan penelitian adalah elemen pokok dalam proses kemajuan ilmu pengetahuan, karena itu yang dipentingkan adalah jelas dan meyakinkan, terutama mengenai aturan tata tulisnya, seperti kutipan, penomoran, spasi, pengetikan, dan sebagainya.